ini kok dikit ya dari dikit apa kita tunggu. Kemarin mintanya jam 3 kan ya? Biasanya kan Iya, Bu. Iya, Bu. 3 grup kita jam 3 aja kemarin sampai siapa? Yang laki-laki. Bu, sebentar. Teman saya belum masuk kok. Belum masuk semua, Bu. Masih 21. Ya, masih loading ya? Oh iya deh, ditunggu aja kalau gitu. Kita berapa sih semuanya? Banyak kayaknya ya? Kita 37, Bu. 7 baru 22 yang masuk ya? Maaf, Bu. Nggak bisa share screen, Bu. Sebab nggak bisa share screen. Bentar. Berarti nol partisipan share screen. Oke, silakan. Coba udah bisa? Bisa, Bu. Kak Rila oleh.
Maaf teman-teman, apakah sudah terlihat share screen-nya? Udah. Udah. Oke. Silakan kelompok 5. Vanisha udah lengkap kelompoknya. Sebentar. Oh, belum, masih belum. Udah lengkap atau belum? Yasinnya belum ada, Bu. Belum, Bu. Gimana, Bu? Satu orang lagi. Kalau 6 gimana? Udah lengkap nggak? Kelompok 6 apa materinya? Kali ya? Kalian Kartesius ya? Iya, Bu. Udah lengkap anggotanya? Udah, Bu. Oh ya, silakan kelompok 6 duluan nih selanjutnya. Kelompok ini, kelompok 6. Belum lengkap juga anggotanya. Ini gimana nih mahasiswa? Katanya jam 3 mulai kemarin. Kalau memang belum siap, berarti 4.15. Apa teman-teman nggak tahu? Nggak baca grup ya? Itu gimana? Karena nggak baca grup.
Kelompok 6 udah siap, Bu. Udah lengkap juga anggota di dalam, Bu. Udah bisa saya screen, Bu. Iya boleh, silakan. Dari silakan. Kelompok 6. Izin bertanya, apa sudah terlihat PPT-nya teman-teman? Udah, Ca. Cah. Oke, thank you. Izin, Bu, kelompok 6 melakukan presentasi ya, Bu. Nanti pas di nama berhenti sebentar ya, dicatat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan kita pada sore hari ini. Yang terhormat Ibu Yulianti Harisman selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar-dasar matematika, dan selamat sore bagi teman-teman semua yang hadir pada perkuliahan kita pada sore hari ini. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 6 sebagai moderator ingin mempresentasikan perkuliahan kita pada sore hari ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebentar. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, materi yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu tentang hasil kali himpunan dan grafik fungsi, yaitu oleh kelompok kami, kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Rahmawati, Chelsea Ramadhani, Fadilah Fitri Azahra, Dinda Pertiwi Busman, Ifah Nur Fitriah, dan Melinda Hadisti. Baik, pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu yang pertama adalah definisi dari hasil kali himpunan, yang kedua cara menyatakan hasil kali himpunan yaitu dengan pasangan terurut, dengan diagram kartesius, dan dengan diagram panah. Dan yang terakhir adalah menentukan banyaknya anggota dari hasil kali dua himpunan tersebut. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Chelsea. Kepada Chelsea, dipersilahkan. Definisi hasil kali himpunan adalah perkalian silang dua buah himpunan A dan B, ditulis A kali B adalah himpunan semua pasangan berurutan X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, maka A dikali B sama dengan, di mana X, Y adalah X elemen A dan Y elemen B. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengertian dari bagaimana kita untuk menyatakan sebuah hasil kali himpunan yang akan dijelaskan oleh Fadilah Fitri Azahra. Kepada Fadilah Fitri Azahra, dipersilahkan. Maaf, oleh Ifah Nur Fitriah. Kepada Ifah Nur Fitriah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagaimana cara menyatakan hasil kali himpunan terbagi atas 3. Yang pertama, pasangan berurutan. Pasangan berurutan adalah sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya. Cara penulisannya yaitu anggota
himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Yang kedua, diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram Kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan noktah ataupun titik. Dan yang terakhir, diagram panah. Diagram panah adalah diagram yang membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Baik, contoh soalnya akan dijelaskan oleh Fadila Fitri Azahra. Kepada Fadila dipersilahkan. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal tentang hasil kali himpunan. Yaitu, diketahui dua buah himpunan dengan himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B yaitu P, Q, R, S. Tentukanlah hasil kali himpunan A dan himpunan B. Yang pertama yaitu penyelesaian dengan pasangan berurutan, yaitu dengan cara memasangkan himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B, yaitu A kali B sama dengan 1P, 1Q, 1R, 1S, 2P, 2Q, 2R, 2S, 3P, 3Q, 3R, 3S, 4P, 4Q, 4R, 4S, 5P, 5Q, 5R, 5S. Yang kedua yaitu penyelesaiannya dengan diagram Kartesius, yaitu dengan menggunakan grafik, yaitu sumbu X sebagai anggota himpunan A dan sumbu Y sebagai anggota himpunan B. Dengan cara yaitu A kali B dengan memasangkan anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B sesuai seperti himpunan pasangan berurutan sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan diagram panah. Langkah-langkah membuat diagram panah yaitu 1. Buatlah sebuah bagan yang berisikan anggota himpunan B dan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian pasangkan anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B seperti pada gambar di samping. Biasanya, hasil kali pada himpunan pasangan berurutan dan diagram. Aja ya, yang Frizi ya. Yang lain aman? Terkendala jaringan sepertinya Fadila, Bu. Nisa dibalikin ke slide sebelumnya nih tentang diagram panah. Maaf teman-teman semua, sepertinya Fadila Fitri Azahra sedang terganggu sinyal. Saya akan melanjutkan tentang materi dengan diagram panah. Nah, dengan diagram panah ini langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah buatlah sebuah bagan yang berisikan anggota himpunan A. Seperti bagan yang ada di samping yang bisa teman-teman sekalian lihat. Dan yang kedua, buat satu bagan lagi yang bersebelahan dengan bagan yang pertama yang berisikan anggota himpunan B. Dan yang terakhir adalah arahkan panah-panah sesuai dengan masing-masing pasangannya, yaitu seperti satu dengan P, satu dengan Q, satu dengan R, dan satu dengan S. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda Hadisti. Kepada Melinda Hadisti dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menentukan banyaknya anggota hasil kali Kartesius dari dua buah himpunan. Misalnya terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Maka N A kali B sama dengan NA kali NB.
di mana N merupakan banyaknya anggota. Contohnya seperti diketahui dua buah himpunan, yaitu himpunan P yang berisikan D, I, L, A, dan Q berisikan 1, 2, 3, 4. Tentukan banyaknya anggota hasil kali kartesius dari dua buah himpunan tersebut. Penyelesaiannya kita masukkan rumus tadi, yaitu NP kali Q, di mana N kali P, N kali Q. Anggota P berisikan 4 dan anggota Q berisikan 4, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Pembuktian P kali Q. D,1, D,2, D,3, D,4, I,1, I,2, I,3, I,4, L,1, L,2, L,3, L,4, A,1, A,2, A,3, A,4. Hasilnya ada 16 anggota. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya terkait materi yang kami sampaikan tadi? Kalau ada, silakan raise hand ataupun bisa mengetikkannya di kolom chat. Terima kasih. Ada yang bertanya? Ada yang respon. Silahkan Afif, yang ditanyakan apa? Bila saya bertanya pada kelompok penyaji, itu kan materi kan tentang hasil kali dua himpunan. Nah, jika suatu himpunan itu misalkan A dengan B yang tadi sebagai contoh kan, yang himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, himpunan B P, Q, R, dan S. Apakah himpunan A dikali B sama dengan B kali A? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan Afif bagus sekali. Apakah himpunan A sama dengan dikali dengan himpunan B itu sama dengan B dikali A? Baiklah, saya mewakili teman-teman dari kelompok 6 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Afif. Apakah A kali B itu sama dengan B kali A? Itu tidak sama. A kali B sifat komutatif tidak berlaku pada hasil kali himpunan ini. Dikarenakan jika kita membalik B kali A, maka pasangan urutannya juga akan terbalik. Kalau pasangan urutan tersebut terbalik, maka hasilnya juga akan berbeda. Tapi untuk jumlah banyaknya anggota hasil kalinya bakal sama. Seperti yang dijelaskan oleh Indah tadi mengenai banyak hasil kali, cuman untuk dari hasilnya itu berbeda karena dia akan urutannya juga akan terbalik. Begitu Afif. Apakah sudah bisa dimengerti? Oke, terima kasih Dinda. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Sedikit ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan Afif tadi. Ada pengecualiannya. Ketika salah satu dari himpunan tersebut adalah himpunan kosong, maka jika A kali B itu sama artinya dengan B kali A. Seperti kita mengalihkannya dengan 0, maka hasilnya juga akan himpunan kosong. Seperti itu. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada yang bertanya dari teman-teman. Baiklah, kita akan lanjut. Kami ada menyediakan beberapa contoh soal latihan. Yang soal pertama akan dijelaskan oleh Anissa Rahmawati. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, beberapa contoh soal menghadapi
Satu, diketahui dua buah himpunan yaitu A yang berangka I dan B 3,5 kan hasil kali kedua himpunan tersebut dan sajikan dalam diagram kartesius. Diketahui anggota himpunan A, D, I, N, dan A, anggota himpunan B 3 dan 5. Seperti yang terlihat pada PPT kami, diagram kartesiusnya dapat teman-teman lihat di mana anggota himpunan A sebagai sumbu X dan anggota himpunan B sebagai sumbu Y. Hasil kali kedua himpunan yaitu 3 D,5 I, 3, N,5 A, dan A,5. Kedua, diberikan 3 buah himpunan, yaitu yang berkotakan 6, 7, dan R, yang anggotanya K. Tentukan hasil kali ketiga himpunan tersebut dan sajikan dalam diagram kartesius. Hasil kali ketiga himpunan tersebut, himpunan P kali himpunan Q kali himpunan R, yaitu A6 dan K, A7K, C6K, C7K, D6K, D7K. Seperti yang terlihat grafik dari diagram kartesius dapat teman-teman lihat pada PPT kami. Untuk soal yang ketiga, apakah ada dari teman-teman yang bisa menjawabnya? Baik, untuk soal terakhir kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mencoba menyelesaikannya. Baik, Anita Ramadhani Raishain, silahkan Anita. Izin menjawab, moderator. Iya, silahkan. Ini kan di soal dikatakan bahwa jika diketahui dua buah himpunan dengan Y sama dengan 4,5,7 dan Z sama dengan X, Y, tentukan banyaknya anggota hasil kali kedua himpunan tersebut. Maka yang ditanyakan banyaknya anggota yaitu N. Lalu tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa N dari Y dikali dengan Z sama dengan NY dikali dengan NZ. NY itu ada 3, sedangkan NZ itu ada 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang terdiri dari anggota hasil perkaliannya terdiri dari 4,X, 4,Y, 5,X, 5,Y, 7,X, dan 7,Y. Sekian, terima kasih. Oke, nice, Nita. Terima kasih. Terima kasih juga. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Untuk terakhir kalinya kami bertanya apakah ada di antara teman-teman yang lain terkait dengan materi ataupun terkait tentang latihan soal yang 3 tadi, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata. Saya sebagai moderator mewakili seluruh teman-teman di kelompok 6 menutup presentasi kita pada hari ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok 6 tadi ya, sudah selesai. Ibu ini dulu ya. Matiin. Ini tidak ada ya, karena kan materinya juga sederhana, perkalian dua himpunan gitu ya. Kemudian membuat diagram kartesiusnya, Ibu rasa itu sudah di SMA juga sudah. Kemudian apa tadi? Cukup sederhana dan materi juga sudah menjelaskan dengan baik. Ibu stop record dulu ya. Ya untuk kelompok ini